Dan disinilah terjadi penghakiman desa. Darmo dan Kevin, salam olahraga. Dikeroyok tuh, dikeroyok dia sama semua warga desa. Halo Ce, selamat datang di tongkrongan Doichivers. Apa kabar kalian? Sehat kan Ce? Aku kembali lagi di layar kaca Anda. Oke Ce, sebelum aku seperti biasa, seperti biasa aku mau menghimbau kepada kalian semua, buat kalian yang baru bergabung di channel ini dan ingin menjadi salah satu dari warga Doichi Universe juga, kalian bisa langsung registrasi aja di bawah gratis dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan kalau kalian punya cerita pengalaman horor yang pengen kalian bagikan, kalian bisa langsung kirim aja ke email di bawah sini. Oke? Kirim saja cerita kalian di sini. Aduh, gatal guys. Sini guys, kalian semua berkumpul, duduk yang rapih, karena kali ini aku mau cerita tentang pengalaman horor yang dialami oleh seorang kembang desa. Ini lebih tepatnya dia ini dijebak sama si laki-laki ini. Kasihan lah pokoknya. Jadi ceritanya gini ya, waktu itu ada seorang kembang desa yang dia ini naksir dengan seorang mahasiswa kota. Mereka berdua ini bisa ketemu gara-gara waktu itu mahasiswa kota ini pernah mengikuti kegiatan KKN yang diadakan di desa tempat si kembang desa ini tinggal. Nah gitu maksudnya. Nah ternyata si laki-laki ini pernah menyatakan perasaannya ke si kembang desa. Nah, si kembang desa pas dirayu-rayu terus-terusan itu merasa kebawa perasaan makanya ujung-ujungnya dia jadi suka kan sama si laki-laki itu, karena dipikir dia awalnya si laki-laki ini memang suka sama dia, tapi ternyata itu semua nyatanya nggak begitu. Laki-laki ini sengaja mau menjebak si kembang desa ini. Untuk apa? Untuk nantinya dia dibawa ke kota, lalu dikurung di rumah dia, dan dijadikan untuk korban pesugihan tuyul. So yaudah cek, kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkapnya, stay tune, jangan kemana-mana, kita langsung aja mulai ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi ceritanya gini ya, waktu itu ada sekelompok mahasiswa yang diwajibkan untuk mengikuti kegiatan KKN di sebuah desa. Kita sebut aja nama desanya desa A ya. Nah, di antara kelompok mahasiswa itu ada dua orang mahasiswa laki-laki, namanya Bima sama Kevin. Nah, laki-laki yang bermasalah di cerita ini adalah si Kevin, sedangkan si Bima ini adalah sahabatnya Kevin. Kalau Bima ini tipe orang yang biasa aja, dia tuh ya simple-simple aja lah orangnya gitu. Nah sedangkan kalau si Kevin ini tipe orang yang gaul abis, anak kota banget, stylish, terus cakep ya kan, dompetnya tebel, bahkan dia tuh punya mobil juga katanya. Memang orang berada sih. Ya iyalah, gimana gak berada lu, pesugihan tuyul. Kalian tahu nggak sih selama mereka mengikuti kegiatan KKN di sana, Kevin ini gercep banget untuk ngedeketin si perempuan kembang desa ini. Nah, nama perempuan itu adalah Sari. Gimana ya, Sari ini tuh tipe perempuan yang dia tuh cantiknya tuh natural, ayu, kemayu, polos, lugu. Jadi kalau diajak ngobrol tuh dia suka senyum-senyum malu, nunduk gitu, kemayu gitu-gitu loh, beda sama Doichi. Jadi selama di sana Kevin ini sering ngajak Sari ketemu, nanti ketemu berdua di mana, nanti ngobrol di mana, nanti diajak makan di mana gitu-gitu. Ya walaupun makannya cuma di warung-warung di sekitar sana, cuma tetap aja intens gitu ketemunya. Terus karena si Kevin ini tipe-tipe anak yang suka menggombal gitu ya. Nah si Sari ini kebawa perasaan ujung-ujungnya. Dan si Bima pun tahu dengan kelakuan Kevin yang kayak gitu. Terus pada saat KKN selesai tuh Bima sempat bilang gini ke Kevin, Pin, lu tuh jangan mainin anak orang lah, kasihan dia, jangan lu manfaatin doang, lu gombal-gombalin gak jelas doang gitu loh maksudnya. Kita tuh di sini cuma tamu, hargailah, takutnya nanti malah ada apa-apa gitu lah. Cuman si Kevin ini ngomong gini, orang gua serius kok sama dia, beneran kok gua ada niatan mau nikahin dia. Nanti nih rencananya habis KKN selesai ini ya, gua mau bawa dia ke kota, mau gue nikahin pokoknya, kata si Kevin. Nikahin kagak, disiksa doang tuh anak orang, dasar lu kelakuan kayak setan. Ya udah, akhirnya setelah KKN sudah selesai, mereka pun baliklah ke kota lagi. Nah sekarang kita loncat ke 1 bulan kemudian.
Bima ini dapat SMS dari pemuda yang tinggal di desanya Sari. Karena kan memang kalau KKN biasanya emang gitu, ada interaksi antara mahasiswa dan juga pemuda-pemuda desa. Soalnya dulu aku juga begitu, rame-rame tuh kita saling kenal semua gitu sama pemuda-pemuda di sana gitu kan. Makanya mereka tukeran kontak nih ceritanya. Nah, kenapa si pemuda ini ngirim SMS ke Bima? Karena dia itu ternyata nanyain Sari. Si pemuda ini nanya gini ke Bima, "Mas Bima, emangnya si Kevin itu beneran mau ngajak Sari nikah ya? Soalnya kemarin si Kevin itu bawa mobil ke desa. Terus dia jemput Sari diem-diem tanpa pamit sama bapaknya Sari. Katanya sih dia tuh mau ngajak Sari jalan-jalan sekalian mau ngenalin Sari ke keluarganya Kevin." Bima yang baca SMS itu, heran lah dia. Kaget juga kan, kayak, lah beneran nih si Kevin gitu bawa Sari ke kota, tapi kok nggak pamit sama bapaknya gitu kan. Terus si Bima tuh cuma bilang gini, "Aduh mas, maaf saya udah lama nggak kontakan lagi sama si Kevin," katanya. "Coba nanti deh saya tanyain ya." Terus kata si pemuda itu, "Oh iya mas, tolong tanyain ya, soalnya bapaknya nyariin gitu." Yaudah kata si Bima, kan ya, ini saya langsung tanyain. Nah, terus si Bima langsung lah nelpon Kevin. Terus si Bima ngomong gini ke Kevin, "Pin, lu kemarin katanya jemput Sari diam-diam tapi nggak pamit sama bapaknya ya? Wah lu ini masa kayak gitu, nggak boleh lah, ngomong dulu sama bapaknya, kasihan dia nyariin sampai gue ditanya sama pemuda sana, nggak enak lah lu ini," kata si Bima gitu kan. Tapi si Kevin malah ngeles, dia jawab kayak gini, "Ah enggak kok, ya emang sih kemarin gue sempet jemput dia, tapi ujung-ujungnya kita putus di tengah jalan, jadi ya udah gue turunin dia di terminal, dan katanya dia tuh mau cari kerja sendiri di kota." Bima yang denger penjelasan Kevin itu, dia tuh cuma bisa diem aja ya, walaupun sebenarnya dia tuh punya feeling nggak enak gitu sama si Kevin ini, kayak ada sesuatu firasat buruk gitu yang terjadi sama si Sari. Cuman ya udahlah, dia nggak mau terlalu mikirin amat, mungkin emang bener kali si Kevin jujur gitu maksud dia, makanya ya udahlah dibiarin aja. Lalu di 6 bulan kemudian, Bima ini ngerasa kok gaya hidupnya Kevin ini semakin lama semakin gila ya, semakin jor-joran untuk ngeluarin duit karena Kevin ini ya sering banget yang namanya gonta-ganti barang mewah, dan harga barangnya itu mahal banget Sedangkan waktu itu Kevin ini tinggal bareng sama omnya, Om Darmo. Nah iya sih katanya Om Darmo itu punya usaha properti, tapi anehnya usahanya Om Darmo ini kayak nggak kelihatan. Bilangnya, "Iya saya punya usaha properti, tapi mana propertinya gitu loh, nggak jelas Nah sampailah di suatu hari nih ya, Bima ini datanglah ke rumah Om Darmo sebelum maghrib. Dia itu mau ngajak Kevin untuk ngerjain tugas bareng. Nah sedangkan waktu itu Kevin ini lagi sendirian di rumah. Kan katanya Om Darmo lagi ada bisnis tuh ya kan, jadi sibuk dia. Yaudah mereka ngerjain lah ya kan tugas kelompok itu di ruang tengah. Pas dilihat-lihat ya kata Bima, rumah Om Darmo ini kok sekarang makin gede, makin mewah, makin bagus gitu loh. Terus pagar dia makin lama makin tinggi gitu. Tapi yang anehnya pas masuk rumah dia itu gede, bagus sih, iya mewah, cuman kok suasananya agak serem ya, sepi, sunyi, terus kayak vibes-nya tuh gelap gitu loh Terus pas abis maghrib, tiba-tiba Kevin ini pamit lah sama si Bima karena katanya dia mau beliin martabak sama ropang. Jadilah si Bima sendirian di rumah itu kan. Nah di sini baru ketahuan Nah waktu Bima lagi ngerjain tugas ini, tiba-tiba dia tuh ngerasa mau ke toilet. Ya udah jalanlah dia ya kan ke area belakang yang toiletnya tuh deket banget sama garasi kan. Nah pada saat dia lagi jalan itu, tiba-tiba dia denger ada suara, tapi suaranya tuh belum jelas kayak gini doang, gitu-gitu aja. Awalnya Bima mikir, ini suara apa ya? Apa aku salah dengar kali ya? Yaudahlah, sama dia pada awalnya nggak digubris suara itu, dan dia masuk ke toilet dan menyelesaikan urusannya di situ. Begitu dia udah keluar dari toilet, di sini dia denger lagi suara itu, tapi kali ini suaranya lebih kenceng dan jelas. Suara itu dia denger arahnya dari arah basement, yang mana basement itu deket banget sama garasi. Dia dengar suara kayak ada suara perempuan yang lagi nangis ya, kayak nahan sakit gitu, dan ada juga suara kayak berdecak gitu. Kalian tahu kan suara anak bayi kalau lagi nyusu? Bima yang dengar suara perempuan itu bingung lah karena kan dia taunya Kevin sama Om Darmo tinggal cuma berdua doang tuh, kok ada suara perempuan. Nah
Sebenarnya ini tindakan Bima tidak dibenarkan ya, karena dia tuh bisa dibilang melanggar privasi. Cuman kan takutnya nih dia mikir apa ada apa-apa gitu kan, makanya dia ngapain coba? Bima diam-diam mengendap-endap ke arah basement. Pas sudah nyampe basement itu dia lihat pintunya itu kayak pintu kayu, cuman dia model geser. Pas dia iseng geser gini, kebuka gak dikunci pintu itu. Ya udah digeser lah sama dia kan pelan-pelan, gitu. Pas dia udah masuk ke basement itu, disinilah Bima kaget sekaget-kagetnya, karena di dalam ruangan basement yang lampunya remang-remang itu, dia melihat di situ ada Sari yang lagi duduk diem, dan kondisi Sari itu udah bener-bener memprihatinkan badan dia itu udah kurus kering, rambutnya kusut, terus juga kaki dia itu dipakai balok kayu yang tebel banget dan ditambah si Sari lagi hamil, udah hamil gede dia Waktu Sari ngeliat Bima di situ ya, udah pecah tangis dia, nangis histeris dia. Terus dia ceritalah sama si Bima kalau ternyata dia itu sudah dikurung di situ selama 6 bulan. Jadi iming-iming yang katanya si Kevin ini mau nikahin si Sari itu tuh cuma jebakan doang, biar si Sari ini nurut ikut ke kota. Cerita flashback nih ya, kenapa si Sari itu bisa akhirnya nyangkrek di situ. Waktu itu kan memang bener si Kevin itu jemput Sari ke kota. Nah, sampai di rumahnya si Om Darmo, Sari ini sempet diajak makan bareng sama mereka. Nah, setelah mereka udah selesai makan, Sari ini diajaklah keluar sama si Kevin. Nah, pada saat lagi di mobil ini, entah kenapa tiba-tiba si Sari ini ngerasa lama-lama kok badan aku lemes terus ngantuk ya. Ternyata bangun-bangun si Sari sudah ada di dalam basement itu. Jadi tugas si Sari ini adalah untuk memberikan ASI ke tuyul-tuyul itu supaya mereka tuh jadi pinter dan bisa mencuri uang tanpa ketahuan. Tapi ASI yang dikasih sama Sari itu bukan susu, melainkan, dan yang lebih parahnya, kenapa dia bisa hamil? Ya karena ulahnya Kevin. Dan selain itu, kata Sari, Om Darmo bilang sama dia kalau nanti pada saat usia kandungan dia sudah 7 bulan, yang mana janinnya sudah membentuk bayi utuh, bayi itu akan ditukarkan ke dukun beranak. Pas Bima denger penjelasan Sari itu ya, rasanya emosi itu muncak banget marah itu dia kayak gitu. Tapi ya karena dia sadar diri bahwa itu rumahnya Om Darmo, dia nggak bisa dong seenak-enaknya mau ribut di properti orang gitu kan. Makanya sama dia, oke, tenang dulu, kita cari cara gimana supaya si Sari ini bisa bebas tanpa ada keributan. Yaudah, akhirnya setelah dari kejadian itu, Bima pun buru-buru lah balik lagi ke ruang tengah. Takutnya nanti tiba-tiba si Kevin dateng gitu kan. Bener aja pas Bima balik, duduk lagi ngerjain tugas, nggak lama Kevin datang pulang kan, untung aja. Ya di situ Bima pura-pura blow on aja, pura-pura nggak tahu apa-apa gitu kan, padahal dia habis ngeliat fakta yang menyedihkan kayak gitu. Terus jojong lah mereka kan ngerjain tugas gitu. Tapi di sini Bima nggak lama tuh ngerjain tugas di sana karena dia udah kepalang emosi itu tadi. Cuma dia nahan-nahan kan. Pamitlah dia akhirnya, Pin, ini kayaknya gue ngerjain di rumah aja deh, nanti dilanjut aja gitu ini gitu. Nah di besok harinya Bima ini nelpon pemuda desa yang tadi ngirim SMS ke dia. Ditelepon lah sama dia, dia kasih tahu kalau Sari itu ada di rumahnya Kevin. Tapi Bima nganjurin kalau datang ke sini jangan sendirian, ramean, semua yang ada di desa tuh bawalah semua rombongannya. RT, RW, kepala desa, semuanya bawa, karena ini kasusnya bukan kasus biasa loh, gitu. Jadi kata si pemuda desa, oke, nanti saya bawa tuh semua aparat desa dan segala macem gitu kan, bawa semua pemuda-pemuda dan segala macem. Yaudah, janjianlah mereka ini kan ketemuan gitu. Yaudah Pak, nanti kalau misalkan udah sampai di kota hubungi saya, nanti kita ketemuan, kata si Bima kan. Oh iya Mas. Nah yaudah, setelah maghrib akhirnya mereka semua ini ketemulah di satu titik. Bener aja, pas datang itu mereka ramean naik truk mereka ke kota. Nah tujuan utama mereka pada saat itu adalah mendatangi rumah Pak RT, daerah rumahnya Om Darmo. Mereka ini harus izin dulu lah sama Pak RT ya kan, apalagi mereka ini baru datang dari desa. Nah ditambah mereka ini kan mau menggerebek rumahnya si Om Darmo. Nah harus izin dulu tuh supaya tidak ada sesuatu hal di luar kendali yang terjadi ya. Walaupun sebenarnya nih orang-orang udah pada emosi nih sama si Kevin
Kevin gitu. Tapi kayak sabar, kita harus menenangkan dengan kepala dingin walaupun hati sudah panas. Ya udah, akhirnya singkat cerita Pak RT rumahnya Om Darmo tadi dan juga semua rombongan dari desa ini datanglah ke rumahnya Om Darmo. Tapi yang ngetok rumahnya Om Darmo itu cuma Pak RT. Yang lainnya ngumpet nih di luar rumah gitu kan, karena mereka harus mantau juga takutnya gitu kalau misalkan si Darmo macem-macem gitu kan, kita udah siap di luar gitu. Nah udah diketok lah sama Pak RT, tok, keluarlah si Darmo kurang ajar nih ya. Keluarlah dia, ditanya sama Pak RT kan gitu. Si Darmo ngeles dia bilang, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak ngerti, saya nggak kenal, bla 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 segala macam. Dan ujung-ujungnya apa? Si Darmo ini pas lagi diajak ngomong sama Pak RT, langsung dia tutup pintu kunci rumah. Nah di saat mereka lagi cekcok ini jadi cekcoknya tuh lucu. Pak RT ngomong dari luar rumah, si Darmo nyautin dari dalam rumah. Nah pada saat mereka gitu kan, tiba-tiba si Kevin keluarlah dari arah pintu lain. Begitu si Kevin baru buka pintu begini, tiba-tiba si Darmo udah marah-marah mencak ke Kevin. Dia bilang, Kevin, tutup pintunya, kunci, jangan keluar-keluar. Tadi gitu. Nurut si Kevin ya kan. Oke, saya tutup, cekrek gitu ya. Blow on juga si Kevin ini. Nah di sini serunya, kenapa? Karena semua warga-warga desa yang tadi lagi memantau dari luar rumah, ketika mereka tahu kondisi di rumah seperti itu, mereka semua langsunglah masuk ke pekarangan rumah dan memberikan salam olahraga ke Darmo. Dan ujung-ujungnya apa? Mereka terpaksa mendobrak pintu rumahnya Darmo. Mereka nih rame loh, makanya pintunya didobrak sampai hancur. Untung udah izin Pak RT, kalau enggak masalah kan. Ya udah, pas udah didobrak itu mereka masuk ke rumah, segala sisi dicari lah. Si Darmo sama si Kevin ngumpet mereka, tapi ujung-ujungnya ketahuan juga blow on. Singkat cerita, akhirnya Darmo dan juga Kevin sudah berhasil ditangkap dan diamankan. Sedangkan keluarganya Sari, Bima, dan semua orang-orang dari desa itu masuklah ke basement itu. Mereka langsung datang nyamperin Sari, dan pada saat orang tuanya Sari ngeliat kondisi anaknya kayak gitu, mereka semua pecah tangisnya. Sedih banget orang tuanya pas ngeliat keadaan anaknya udah kayak gitu. Kalian tahu nggak, begitu Sari sudah dibawa keluar dari rumah itu, warga desa yang lain yang nunggu di luar tadi, ngelihat Sari udah emosinya memuncak, sudah diubun-ubun sangat-sangat. Dan disinilah terjadi penghakiman desa. Darmo dan Kevin salam olahraga, dikeroyok dikeroyok dia sama semua warga desa. Karena segaduh itu ya, sampai warga-warga sekitar sana itu pada yang lewat tuh ngeliatin, berhenti gitu kayak ada apa tuh, kenapa tuh, ada apa tuh gitu. Terus kalau misalkan ada ibu-ibu rumpi gitu kan, pasti jadi gosip itu, tahu nggak sih Jeng kemarin si Darmo sama ponakannya digebukin habis-habisan, sampai bonyok dia. Mereka tuh bener-bener digebukinnya sampai habis. Si Kevin sampai patah tulang, sedangkan si Darmo itu digebukin sampai hampir sekarat. Kalian bisa bayangin kan, seemosi apa warga itu ngelihat kondisi kembang desa mereka digituin. Tapi ya di malamnya akhirnya karena sudah dilerai gitu ya, dan kondisi mereka sudah memprihatinkan gitu ya, walaupun gak sebanding sama kondisinya si Sari ya selama 6 bulan tuh dikurung di situ. Akhirnya mereka berdua ini ya, di Demit ini dibawalah ke puskesmas. Itu pun ya mereka berdua tetap diawasin sama Pak RT dan juga warga-warga desa. Takutnya nanti pas mereka siuman nganeh-nganeh lagi gitu kan, makanya tetap dipantau. Nanti setelah itu mereka dibawa lagi ke rumah sakit. Nah setelah si Kevin sudah dirawat selama 2 mingguan di rumah sakit, sebenarnya dia ini diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Tapi sayangnya sebelum Raka turun dari kasur, di hadapan dia sudah ada 2 polisi dan juga Pak RT yang mau menjemput dia ke penjara. Nah kalau si Darmo sendiri dia belum bisa di penjara karena kondisinya masih lebih parah dari si Kevin. Jadi dia perlu direhab dulu, baru nanti kalau kondisi dia sudah mendingan dia bisa dibawa ke penjara. Nah kalau si Sari sendiri dia sudah diselamatkan, terus juga kandungannya dirawat sama dia, sembari dia juga mendapatkan kayak healing psikologis gitulah karena ya itulah batin dia udah
sesakit itu kan, mental dia juga udah sakit juga gitu gara-gara kelakuan dua dedemit itu tadi ya kan. Jadi ya udah akhirnya Sari pun sudah pelan-pelan gitu kan menyembuhkan traumanya. Oke, itu dia tadi adalah cerita pengalaman horor yang dialami oleh Sari. Pesan yang bisa kita dapatkan dari kejadiannya Sari ini adalah bersyukur. Kalau emang ngerasa nggak punya duit, kerja lagi lebih keras. Kayak kita nih ngonten ini ya, yeping berjam-jam, kerja keras ini. Mending kita semua nih yang kerja usaha-usaha gitu, yang penting caranya bener, hasilnya halal, berkah gitu. Kan lebih enak kita hidup ya, gak kepikiran, gak merasa berdosa gitu. Jadi ya udah nih buat kita semua nih yang sekarang bisa mendapatkan pekerjaan, disyukuri walaupun capek gitu, walaupun lelah gitu, nggak apa-apa aja, yang penting duitnya halal dan berkah, jangan pesugihan. Seterpuruk-terpuruknya hidup jangan sampai kepikiran untuk pakai pesugihan, jangan ya, jangan. Pesugihan tuh nggak ada yang bikin bahagia aja, bener, nggak ada. Jadi yaudah kerja keras aja, usaha terus gitu ya, dan jangan mudah termakan rayuan laki-laki. Aku nggak bilang semua, tapi ya ada lah pasti gitu loh, ada cowok yang hobinya gombal-gombal doang gitu. Lebih baik kalau misalkan kita suka sama seseorang itu dicari tahu dulu ya gitu, backgroundnya dan segala macemnya, supaya tidak ada kesalahpahaman dan juga tidak ada penyesalan ketika memilih laki-laki tuh. Takutnya nih amit-amit kayak si Sari ini ketemu Kevin, iya oke, lu cakep, lu kaya raya, lu mau apa, lu mau udah cakep udah lah, dari sampai bawah lu keren gitu, tapi ternyata kayak gitu kan gitu. Makanya kita sebagai wanita-wanita nih harus tetap waspada ketika kita kenal dengan laki-laki gitu ya. Walaupun gak semua laki-laki itu begitu, tapi ya gak ada salahnya kita sebagai wanita waspada gitu. Namanya kita cari pasangan ya, jangan sampai kita terjebak, apalagi terjebak dengan mokondo. Oke, itu dia. Aduh, ada tukang paket sebentar. Aku akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Oke, saya kembali ke layar kaca Anda. Mohon maaf, ada tukang paket tadi. Kita ambil dulu paketnya ya kan. Yaudah segini aja lah. Pegang aja gak apa-apa ya. Yaudah segitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update terbaru dari video-videoku. Dan jangan lupa untuk share juga ke kanca-kanca kalian, supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini. Dan kalau kalian punya ide dan saran yang pengen aku bawakan di video selanjutnya, silahkan komen aja, oke? Kita ketemu lagi aja di next video, oke? Bye bye. Susah nih dadanya nih, lagi aja.